Dia hanya pelayan, menantu saya memproklamasikan kepada tamu pernikahan, menunjuk arah saya dengan nada merendahkan seolah saya adalah bayangan yang tak layak berada di dunia elitnya. Para tamu mengangguk, dan saya diam-diam mengisi gelas mereka. Tapi ketika seseorang berseru, "Ya Tuhan, dia ada di TV." Menantu saya menjatuhkan gelas sampanyenya. Momen itu mengubah segalanya. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Kotak hadiah terasa lebih berat di tangan saya daripada seharusnya. Ruang depan marmer milik Bima membentang di depan saya seperti pameran museum, penuh sudut tajam dan permukaan dingin. Lestari muncul dari dapur, senyumnya cerah namun tegang. "Ayah, akhirnya datang." Dia mencium pipi saya, melirik kotak yang dibungkus. "Apa itu?" "Jam kakek," kata saya. Suara saya lebih stabil dari yang saya rasakan. Pikir Lestari mungkin ingin memakainya untuk pernikahan. Bima keluar dari ruang tamu, gelas anggur di tangan, menatap saya seolah saya mengotori karpet persianya. Pandangannya tertuju pada celana kaki yang sudah disetrika dan kemeja polo saya, pakaian terbaik saya, tapi jelas tak cukup untuk standarnya. "Surya," jabat tangannya singkat, meremehkan. "Masih kerja di tempat Italia itu? Bella Vista." "Ya." Saya menjaga suara tetap datar. Pak Antonio baik kepada saya. "HM." Perhatian Bima beralih ke hadiah. "Apa di dalam kotak itu?" Lestari melompat kecil. "Jam kakek." "Ayah, boleh lihat." Saya membuka bungkusnya hati-hati, memperlihatkan jam saku emas milik ayah saya. Mata Lestari melebar, tapi Bima hanya melirik sekilas. "Vintage," katanya datar. "Mungkin bernilai untuk kolektor." Nada meremehkannya menyakitkan. "Ini bukan soal uang. Ini soal keluarga, sejarah." Tapi sebelum saya bisa jelaskan, Tante Sari memanggil dari ruang makan. Makan malam sudah siap. Kami pindah ke meja. Pameran lain dari kekayaan Bima. Gelas kristal menangkap cahaya dari lampu gantung mewah. Saya duduk di tempat yang ditunjuk Lestari, merasa semakin tak nyaman di antara pengaturan mahal. Jadi, saya mencoba memulai percakapan. Perencanaan pernikahan pasti seru. Berapa tamu yang diharapkan? Bima memotong dagingnya dengan presisi bedah. "Kami buat intim. Teman dekat, rekan profesional." "Rekan saya dari firma," tambah Lestari. "Mitra bisnis Bima, keluarga, tentu saja." "Tentu saja," Bima menggema. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat saya menoleh. Percakapan berlanjut di sekitar saya. Tempat pernikahan, pilihan catering, susunan bunga. Saya mendengar, sesekali berkomentar, tapi respons Bima semakin pendek, tatapannya semakin tajam. Akhirnya, dia meletakkan garpu. "Surya, kita perlu bicara sesuatu." Garpu Lestari terhenti di tengah jalan ke mulutnya. "Bima, ini tentang pernikahan." Lanjutnya, suaranya membawa otoritas ruang rapat. "Saya pikirkan daftar tamu, suasana yang kami inginkan." Dada saya menegang. "Apa maksudnya?" "Well," Bima bersandar di kursinya, sepenuhnya santai. "Tamu saya orang-orang berpengaruh, eksekutif teknologi, pemodal Ventura, anggota Dewan Kota. Ini bukan sekadar perayaan. Ini kesempatan jaringan." "Bima." Suara Lestari membawa peringatan. Dia mengabaikannya. "Saya harus jujur, Surya. Kau pelayan. Tamu saya bergerak di lingkaran berbeda. Kehadiranmu akan bermasalah." Kata-kata itu menghantam seperti pukulan fisik. Wajah saya memanas, tangan saya mengencang pada serbet. Di sekitar meja, keheningan menyelimuti seperti timah. "Itu ayahku," kata Lestari, suaranya tajam. "Saya hormati itu," jawab Bima mulus. "Tapi pernikahan ini investasi untuk masa depan kami. Saya tak akan pertaruhkan reputasi saya karena sentimentalitas yang salah tempat."
Saya temukan suara saya. Saya besarkan Lestari. Saya kerja ganda untuk bayar pendidikannya. Itu mengagumkan. Bima memotong. Tapi ini kenyataan. Kau sajikan makanan untuk hidup. Tamu saya ciptakan lapangan kerja, danai startup, pengaruhi kebijakan. Kau pikir kau pantas dalam percakapan itu? Ruangan sedikit berputar. Lestari bicara sesuatu, suaranya meninggi, tapi darah yang mengalir di telinga saya sulitkan fokus. Tante Sari berdehem tak nyaman. Bima berdiri, keputusannya dibuat. Mungkin kita lanjutkan diskusi ini secara pribadi. Surya, mau ikut ke teras? Pintu geser tertutup dengan klik pelan, memutus protes Lestari dari dalam. Teras Bima seperti segala sesuatu di rumahnya. Mahal, dirancang untuk mengesankan. Di bawah kami, pekerja menata kursi putih di taman, menggantung lampu di antara pohon. Persiapan pernikahan putri saya terjadi tepat di depan saya. Bima berdiri di pagar. Latar taman membingkainya seperti potret kesuksesan. Saya berdiri canggung di dekat pintu, masih menggenggam kotak hadiah. Pemandangan indah, bukan? Dia menunjuk ke lampu kota di luar propertinya. Rumah ini biayanya 32 miliar rupiah. Pernikahan saja 2,8 miliar rupiah. Angka itu menghantam seperti tamparan. 2,8 miliar rupiah? Saya tak pernah lihat uang sebanyak itu seumur hidup, apalagi habiskan dalam sehari. 2,8 rupiah? Saya mulai. Miliar. Ya. Senyum Bima dingin. Bunga 210 juta rupiah. Fotografer 112 juta rupiah. Gaun Lestari 168 juta rupiah. Setiap angka mengingatkan kesenjangan di antara kami. Saya lihat pekerja di bawah menata kursi yang mungkin lebih mahal dari sewa bulanan saya. Saya bayar kuliah Lestari, kata saya, suara saya pelan tapi stabil. 4 tahun di UI, kerja ganda, simpan setiap tip untuk apartemennya, mobilnya. Itu dulu, Bima memotong tajam. Sekarang ini, dia tanggung jawab saya, dan saya bilang, kehadiranmu di pernikahan ini memalukan. Kata-kata itu membakar. Saya menunduk ke hadiah di tangan. Jam ayah saya yang terasa sangat berarti sejam lalu. Kau tak bisa. Bisa dan saya akan. Bima mendekat. Suaranya turun jadi bisikan. Paham apa arti hari ini? Anggota DPR akan hadir. Wali kota, CEO yang perusahaannya bisa ubah masa depan Lestari. Dan kau ingin apa? Sajikan minuman mereka. Lewat pintu kaca, saya lihat Lestari mondar-mandir di ruang makan. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia terus melirik ke teras, tapi tak bergerak menginterupsi. Dia putriku, kata saya. Dia tunanganku. Suara Bima final. Dan saya tak akan biarkan kau ubah pernikahannya jadi kasus amal. Pekerja di bawah hampir selesai dengan kursi. Baris demi baris kursi putih. Menghadap altar tempat putri saya akan menikahi pria ini, tempat saya tak diizinkan duduk. Baiklah. Kata itu keluar nyaris tak terdengar. Saya tak akan datang. Ekspresi Bima tak berubah. Tapi saya tangkap kilatan kepuasan di matanya. Senang kita saling paham. Saya berbalik ke pintu. Percakapan jelas selesai. Bayangan saya di kaca terlihat tua, kalah. Di belakang, Bima tetap di pagar. Mungkin sudah rencanakan siapa yang akan duduk di tempat saya. Surya. Suaranya hentikan saya di pintu. Tinggalkan jamnya. Lestari tak perlu dibebani pengingat komplikasi. Saya berhenti. Tangan di pegangan pintu. Kotak hadiah terasa sangat berat. Tanpa menoleh, saya melangkah masuk, melewati tatapan penuh tanya Lestari, melewati kerutan prihatin Tante Sari. Saya sampai di pintu depan sebelum Lestari mengejar. Ayah, tunggu. Tak apa, sayang. Saya cium keningnya, masih memegang jam yang belum dibuka. Selamat atas pertunanganmu. Saya berjalan ke mobil tanpa menoleh.
Beban penolakan Bima meresap ke tulang saya seperti dingin musim hujan. Perjalanan pulang membawa saya melalui 3 dunia berbeda. Lingkungan Bima dengan rumput rawat dan gerbang elektronik berganti ke pinggiran kelas menengah. Lalu akhirnya ke bagian kota saya, tempat gedung apartemen berdesakan seperti teman lama berbagi ruang. Gedung saya tak punya penjaga, tak ada ruang depan marmer, hanya lobi dengan lampu neon dan kotak surat yang tak dicat bertahun-tahun. Saya naik 2 lantai tangga, kaki terasa lebih berat setiap langkah. Di dalam apartemen 1 kamar saya, keheningan menyelimuti. Tak ada karya seni mahal di dinding, tak ada gelas kristal menangkap cahaya dari lampu desainer, hanya foto-foto lestari di berbagai usia, wisuda, ulang tahun, pagi Natal saat uang terbatas tapi kebahagiaan berlimpah. Saya letakkan kotak jam di meja dapur dan menatapnya. Jam kakek, diwariskan 3 generasi keluarga Pratama. Bernilai untuk kolektor, kata Bima, seolah nilainya hanya uang. Kalkulator ada di laci meja di bawah tagihan lama dan kupon kadaluarsa. Saya keluarkan dan mulai menjumlah. Biaya kuliah Lestari, 600 juta rupiah per tahun. Kamar dan makan, 250 juta rupiah per tahun. Mobilnya, uang muka 42 juta rupiah dari tabungan saya. Deposit apartemen saat dia pindah, 28 juta rupiah lagi. Angka-angka itu kabur bersatu. Lebih dari 2,8 miliar rupiah, didapat 1 meja pada 1 waktu, 1 tip pada 1 waktu. 20 tahun shift ganda, kaki pegal, senyum sopan untuk pelanggan yang nyaris tak lihat saya sebagai manusia. Ponsel saya bergetar. Nama Lestari muncul di layar. Ayah. Suaranya tebal dengan air mata. Maaf banget soal malam ini. Tak apa, sayang. Tidak apa. Bima tak berhak bicara begitu padamu. Kau ayahku. Kau harus ada di pernikahanku. Saya pejamkan mata, dengar kepedihannya. Kadang hidup tak adil, Lestari. Tapi aku akan cari cara untuk ada untukmu. Bagaimana? Bima serius. Dia tak akan ubah pikiran. Lewat jendela kamar, saya lihat lampu pusat kota tempat Bella Vista berdiri di antara puluhan restoran lain. Tempat saya kerja 15 tahun, tak terlihat dengan rompi hitam dan kemeja putih, sajikan orang-orang yang tak pernah tahu nama saya. Jangan khawatir, kata saya. Fokus saja jadi bahagia. Itu yang selalu ayah inginkan. Setelah telepon ditutup, saya duduk dalam kegelapan yang semakin pekat, pikirkan kata-kata Bima. Kau sajikan makanan untuk hidup. Seolah itu buat saya kurang berharga, tak layak saksikan pernikahan putri saya sendiri. Saya berjalan ke lemari dan tarik seragam kerja saya. Celana hitam, kemeja putih, rompi hitam, kostum tak terlihat yang bayar jalan hidup Lestari. Berapa banyak makan malam penting yang saya sajikan? Berapa banyak tamu kaya yang saya buat nyaman sambil tetap sepenuhnya dilupakan? Seragam terasa berbeda di tangan malam ini, bukan simbol perbudakan, tapi seperti baju zirah, seperti kemungkinan. Bima benar soal satu hal. Saya hanya pelayan. Tapi dia buat kesalahan fatal. Dia lupa pelayan tak terlihat. Kami bergerak melalui acara penting. Sajikan yang berkuasa, dengar percakapan mereka, saksikan momen pribadi mereka. Kami bagian dari pemandangan. Penting tapi tak diperhatikan. Saya angkat rompi hitam, pelajari garis sederhananya. Besok saya akan telepon Antonio dan minta bantuan, bukan sebagai Surya Pratama, ayah pengantin, tapi sebagai Surya Pratama, pelayan berpengalaman yang tahu cara menghilang di keramaian. Bima ingin lindungi acara jaringannya yang berharga dari rasa malu kehadiran saya. Dia tak akan curiga pria yang isi ulang gelas anggur tamunya mungkin sama yang dia hina di terasnya. Kotak jam menangkap cahaya dari lampu meja. Permukaan emasnya berkilau dengan janji. Jam kakek, menandai momen yang berarti. Segera itu akan tandai momen saat seorang ayah rebut kembali tempatnya di pernikahan putrinya. Saya tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Bima Santoso akan belajar bahwa beberapa pertempuran tak bisa dimenangkan hanya dengan uang. Sabtu pagi datang terlalu cepat. Tidur tak mungkin.
Pikiran saya berputar melalui kata-kata Bima, air mata lestari, beban dari yang saya rencanakan. Pukul 8.30, saya sudah berpakaian dan menuju Bella Vista. Rute familiar tak tawarkan kenyamanan hari ini. Restoran terlihat berbeda di cahaya pagi. Ruang makan kosong terasa lebih besar, lebih jujur entah bagaimana. Tak ada tamu untuk ditampilkan, tak ada topeng untuk dipakai, hanya meja, kursi, dan dengung pelan persiapan. SUV Antonio ada di tempat parkir staf. Bagus. Saya butuh percakapan ini terjadi sebelum hiruk-pikuk makan siang, sebelum pelayan lain datang dengan energi akhir pekan dan gosip mereka. Di dalam, mesin kopi sudah menyeduh. Antonio berdiri di stasiun persiapan, iris bawang dengan presisi mekanis, tangan tuanya bergerak dengan ritme terlatih. 20 tahun persahabatan ajarkan saya baca suasananya. Hari ini dia tampak bermasalah. Kau datang pagi, katanya tanpa menoleh. Shift Sabtu mulai jam 10. Tak bisa tidur. Saya tuang kopi kedua cangkir, tambah gula ke cangkirnya seperti yang dia suka. Ritual itu terasa penting, menenangkan. Antonio, saya perlu minta sesuatu. Dia terima kopi. Akhirnya tatap mata saya. Garis di sekitar matanya ceritakan malam panjang dan keputusan sulit. Beban jaga bisnis keluarga tetap hidup di kota mahal. Apa yang mengganggumu, teman? Kata-kata keluar lebih sulit dari yang saya kira. Besok pernikahan Lestari. Ah, ya. Di rumah besar di Senayan. Sangat mewah. Dia seruput kopi. Kau pasti bangga. Saya bangga, tapi ada masalah. Saya bersandar di meja, pilih kata hati-hati. Tunangannya tak ingin saya di sana. Pisau Antonio berhenti bergerak. Apa maksudmu? Dia pikir saya tak cukup baik untuk tamunya. Terlalu memalukan. Hanya pelayan, katanya. Keheningan membentang di antara kami. Antonio letakkan pisau. Ekspresinya berubah dari bingung ke sesuatu yang lebih keras. Pria macam apa yang usir ayah dari pernikahan putrinya? Yang lebih peduli penampilan ketimbang keluarga? Saya tarik napas dalam. Makanya saya butuh bantuanmu. Alisnya terangkat. Apa yang bisa saya lakukan? Pekerjakan saya untuk kerja di pernikahan. Hanya untuk besok. 1 hari. Antonio menatap saya seperti saya usulkan merampok bank. Kau ingin kerja di pernikahan putrimu sendiri? Surya, itu gila. Itu satu-satunya cara untuk ada di sana. Bima tak bisa larang pelayan kerja di acaranya. Saya akan tak terlihat, hanya bagian dari pelayanan. Tapi saya akan lihat dia berjalan ke altar. Saya akan ada saat dia ucap janji. Dia gelengkan kepala pelan. Ini tak benar. Seorang ayah harus duduk di baris depan, bukan sajikan minuman untuk orang asing. Kadang kita tak dapat yang seharusnya. Kita ambil yang bisa kita dapat. Antonio kembali ke bawangnya, memotong dengan lebih keras dari perlu. Pisau menangkap cahaya pagi, berkilat seperti ekspresinya yang berubah. Kau benar-benar ingin lakukan ini? Belum pernah saya inginkan sesuatu lebih dari ini. Keheningan panjang lagi. Di luar, truk pengiriman berderum lewat, mulai rute harian mereka. Suara Sabtu pagi normal untuk semua orang kecuali saya. Perusahaan catering yang tangani pelayanan, kata Antonio akhirnya. Tapi saya kenal manajernya, Giuseppe Torino. Kami pernah kerja bareng dulu. Dada saya menegang dengan harapan. Apa dia akan tambahkan saya ke kru untukmu? Ya, Giuseppe berutang padaku. Antonio lep tangan di celemek. Kau yakin, Surya? Setelah kau mulai sajikan tamu pria itu, tak ada jalan kembali. Tak ada martabat dalam mundur. Martabat saya tak dipertanyakan di sini. Martabatnya yang dipertaruhkan. Antonio pelajari wajah saya, cari keraguan yang tak akan dia temukan. Setelah 20 tahun, dia tahu sifat keras kepala saya sebaik siapapun. Baiklah, saya telepon Giuseppe pagi ini.
Kau akan kerja di pernikahan besok. Kelegaan mengalir seperti kopi hangat di pagi dingin. Terima kasih, Antonio. Saya tak akan lupa ini. Kau pria baik. Surya Pratama. Jika menantu mewah itu tak bisa lihat, itu kebutaannya, bukan salahmu. Saya habiskan kopi. Sudah siapkan mental untuk besok. Celana hitam, kemeja putih, dasi kupu-kupu jika diperlukan. Seragam tak terlihat yang akan biarkan saya saksikan hari terpenting putri saya. Jam berapa saya harus di sana? Persiapan mulai jam 11. Giuseppe akan harapkan kau saat itu. Antonio kembali ke kerja persiapannya. Dan Surya, jangan biarkan pria itu buatmu merasa kecil. Kau sudah dapat tempatmu di dunia ini. Berjalan kembali ke mobil, saya merasa lebih ringan dari beberapa jam sebelumnya. Besok, Bima Santoso akan belajar bahwa beberapa pertempuran tak bisa dimenangkan dengan uang dan ancaman. Beberapa ayah tak bisa dibeli, diintimidasi, atau dihapus. Matahari pagi terasa lebih hangat di wajah. 1 hari lagi untuk menunggu. Penyiapan sore di ruang makan pribadi Bella Vista bergerak dengan efisiensi mekanis. 6 jam berlalu sejak percakapan dengan Antonio. 6 jam pelayanan makan siang reguler, tersenyum pada pelanggan, pura-pura normal, sementara pikiran saya hitung mundur ke besok. Meja bundar memenuhi ruang seperti pulau-pulau berlapis kain putih. Masing-masing butuh jarak presisi untuk pelayan navigasi. Saya bergerak di antaranya dengan mudah terlatih. Atur sudut, pastikan ruangan mengalir dengan baik untuk pelayanan besok. Gelas kristal menangkap cahaya dari lampu gantung yang dipasang Antonio tahun lalu. Setiap pengaturan meja adalah karya seni kecil dari serbet dilipat dan peralatan perak yang dipoles. Resepsi pernikahan Lestari akan indah. Meski saya hanya lihat dari perspektif dapur. Suara dari lobi buat saya menoleh. Tawa Lestari terdengar dari ambang pintu, cerah tapi gugup. Diikuti langkah kaki lebih berat di lantai marmer. Suara Bima memotong keheningan sore. Bunga harus diletakkan di sana. Jangan halangi lantai dansa. Tangan saya terhenti di kain meja yang saya atur. Mereka ada di sini untuk pemeriksaan akhir. Cek detail untuk kesempurnaan besok. Saya tak harapkan ini. Tak siap lihat mereka sebelum hari pernikahan. Ayah. Suara Lestari mengambang dari ambang pintu. Saya berbalik, memaksakan senyum. Dia tampak bercahaya dalam pakaian santai. Pipi memerah dengan kegembiraan dan stres pra-pernikahan. Di belakangnya, ekspresi Bima berubah dari bingung ke pengenalan, lalu ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Apa yang kau lakukan di sini? Katanya tajam, menuduh. Bekerja. Saya jaga suara tetap datar, profesional. Antonio minta saya bantu penyiapan. Wajah Bima mengeras. Kau tak serius. Lestari melangkah di antara kami. Cahaya pernikahannya meredup. Ada apa sekarang? Ayahmu memanipulasi situasi, kata Bima, suaranya meninggi. Saya bilang jangan datang ke pernikahan. Jadi dia cari cara jadi staf. Saya di sini untuk kerja. Ulang saya, merapikan kursi lain. Tak lebih. Ini manipulasi. Kendali Bima retak. Kau ingin permalukan saya di depan tamu saya? Tuduhan itu menggantung seperti pecahan kaca. Tangan Lestari menekan mulutnya. Matanya lebar dengan kesadaran bahwa hari pernikahannya jadi medan pertempuran. Berhenti, kalian berdua. Suaranya pecah dengan emosi. Ini seharusnya hari paling bahagia dalam hidupku. Bima menunjuk saya seperti saya cemari acara sempurnanya. Dia sengaja lakukan ini, buat dirinya korban, paksakan masuk ke ruang yang bukan tempatnya. Saya ada di mana putri saya berada, kata saya pelan. Tidak lagi. Topeng kesopanan Bima akhirnya lepas sepenuhnya. Dia tanggung jawab saya sekarang. Istri saya, tamu saya, acara saya, dan saya tak akan biarkan kau sajikan minuman untuk orang-orang penting sambil mainkan ayah yang martir. Lestari melangkah ke arah saya, air mata mulai mengalir. Ayah, kau tak harus lakukan ini. Harus.
Saya sentuh bahunya lembut. Tapi jangan khawatir. Tamumu tak akan tahu saya di sini. Saya hanya lakukan pekerjaan saya. Pekerjaanmu, Bima meludah, adalah menjauh. Pernikahan ini biayanya lebih dari yang kau hasilkan dalam 5 tahun. Saya tak akan biarkan kau ubah jadi pernyataan menyedihkan tentang harga diri yang terluka. Lagi-lagi angka, selalu kembali ke uang baginya, seolah jumlah rupiah tentukan nilai manusia. Harga diri saya tak terluka, kata saya. Itu utuh. Bima tertawa keras. Benarkah? Lalu kenapa sandiwara ini? Kenapa tak terima bahwa beberapa pintu tertutup untukmu? Karena dia putriku, dan besok saat dia butuh berkat ayahnya, saya akan ada di sini untuk memberikannya, sebagai pelayan, sebagai apapun yang diperlukan. Lestari menangis sekarang, air mata pelan yang hancurkan hati saya. Perencanaan pernikahan sempurnanya hancur oleh dua pria yang seharusnya lindungi kebahagiaannya. Bima berbalik ke pintu, keputusannya dibuat. Kita lihat saja. Ancaman dalam suaranya tak salah lagi. Lestari mengikuti, melempar satu tatapan penuh maaf ke belakang. Maaf, ayah. Jangan, sayang. Fokus saja jadi bahagia besok. Mereka pergi, langkah kaki mereka bergema di lorong marmer. Saya kembali atur meja, tapi tangan saya sedikit gemetar sekarang. Kata-kata perpisahan Bima bawa beban, janji tindakan, bukan kemarahan kosong. Lewat jendela ruang makan, saya lihat mobil mereka menjauh. Besok akan bawa lebih dari yang saya perkirakan. Tapi malam ini saya selesai siapkan ruangan tempat putri saya akan rayakan awal hidup barunya. Apapun yang Bima rencanakan, saya akan siap. Bayangan malam membentang di ruang makan Bella Vista saat saya poles peralatan perak terakhir. Meja berdiri siap seperti prajurit dalam formasi. Setiap pengaturan sempurna untuk tamu besok. 4 jam berlalu sejak kepergian Bima. 4 jam kerja stabil yang jaga tangan saya sibuk. Sementara pikiran saya bergolak. Pintu dapur terbuka lebar. Antonio keluar dari kantornya. Ekspresinya serius dengan cara yang buat perut saya menegang. Sesuatu telah berubah dalam sejam sejak saya lihat dia terakhir. Surya, teman. Suaranya bawa beban. Kita perlu bicara. Saya letakkan sendok saji perak yang saya poles. Apa yang terjadi? Antonio tarik kursi di meja terdekat, menempatkan tubuhnya yang besar seperti pria bawa kabar buruk. Gestur itu sendiri sudah ceritakan banyak. Antonio jarang duduk selama jam kerja. Menantumu kembali. Tangan saya terhenti. Kapan? 1 jam lalu. Datang dengan mobil mahal itu. Masuk ke sini seperti dia pemilik tempat ini. Wajah tua Antonio mengeras. Tawarkan sesuatu yang seharusnya saya anggap tak bisa ditolak. Kata-kata itu menghantam seperti air dingin. Bima tak terima kekalahan di teras. Tentu saja tidak. Pria seperti dia tak terima apapun yang tantang kendalinya. Penawaran apa? Antonio condong ke depan. Suaranya merendah. 70 juta rupiah tunai agar tak biarkan kau kerja besok. Angka itu buat saya terkejut. 70 juta rupiah lebih dari yang saya hasilkan dalam 2 bulan. Uang yang bisa ubah restoran Antonio yang sedang kesulitan. Penolakan santai atas jumlah itu tunjukkan betapa putus asanya Bima. Apa yang kau bilang padanya? Saya bilang prinsip tak dijual. Mata Antonio berkilat. Lalu dia marah, mulai bicara soal inspektur kesehatan, tinjauan izin minuman, berapa banyak orang penting yang dia kenal di pemerintahan kota. Dada saya menegang. Bima tak hanya coba beli kerja sama Antonio. Dia ancam mata pencahariannya, bisnis keluarga yang butuh 20 tahun untuk dibangun. Antonio, kau tak harus. Berhenti. Dia angkat tangan tuanya. Kau pikir saya bertahan 20 tahun di bisnis ini dengan menyerah pada pengganggu? Menantumu itu, dia buat kesalahan. Dia tunjukkan siapa dia sebenarnya. Intensitas pelan dalam suara Antonio lebih menakutkan dari teriakan apapun.
Ini pria yang bangun sesuatu dari nol, yang paham beda antara kekuatan dan kuasa. Apa tepatnya yang dia katakan? Bahwa kau obsesif, tak stabil, bahwa biarkan kau kerja akan bahayakan keamanan tamunya. Mulut Antonio berkerut jijik. Lalu dia tawarkan lebih banyak uang, 140 juta rupiah. Seperti saya imigran yang tak paham nilai Indonesia. Gambar penuhnya mengkristal. Bima tak hanya malu dengan kehadiran saya. Dia benar-benar takut pada apa yang mungkin saya lakukan. Apa yang mungkin saya katakan pada tamu pentingnya. Kendali yang dia perjuangkan keras mulai tergelincir. Maaf, dia ancam kau. Ancaman. Antonio tertawa, tapi tak ada humor di dalamnya. Biar dia coba. Saya juga punya teman. Bukan teman kaya, tapi teman baik, yang paham kesetiaan. Saya lanjut poles peralatan perak. Butuh gerakan untuk proses apa yang saya pelajari. Keputusasaan Bima lebih dalam dari harga diri yang terluka. Ini soal sesuatu yang mendasar. Kebutuhannya kendalikan setiap aspek dunianya. Hapus variabel yang mungkin ungkap ketidakamanannya. Jadi, apa yang terjadi besok? Besok kau kerja. Antonio berdiri. Keputusan dibuat. Giuseppe harapkan kau jam 11. Dan jika menantumu ingin buat masalah, dia akan temukan bahwa imigran tahu cara lawan balik. Peralatan perak berkilau di bawah lampu ruang makan. Setiap bagian pantulkan gambar wajah saya yang terdistorsi. Besok saya akan gunakan alat ini untuk sajikan tamu Bima, bergerak melalui acara sempurnanya seperti hantu yang tak bisa dia usir. Terima kasih, Antonio, untuk segalanya. Jangan terima kasih dulu. Ekspresinya jadi bermasalah. Pria seperti menantumu tak menyerah mudah. Malam ini, dia akan buat lebih banyak telepon, tarik lebih banyak tali. Besok mungkin tak berjalan seperti yang kita harapkan. Saya lihat sekeliling ruang makan sekali lagi. Kursi sejajar sempurna, gelas berkilau, bunga disusun dengan presisi artistik. Resepsi pernikahan Lestari siap untuk tamu yang tak akan tahu tentang pertempuran yang diperjuangkan untuk akses ke sana. Biar dia buat teleponnya, kata saya. Besok saya akan tepat di tempat saya seharusnya. Antonio mengangguk, kembali ke kantornya. Ingat, Surya, kita tak hanya berjuang untuk besok. Kita berjuang untuk hak hidup di dunia yang sama dengan anak-anak kita. Beban kata-katanya menyelimuti seperti bayangan malam. Ini bukan lagi soal pernikahan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Martabat, rasa hormat, hak untuk hadir di momen yang paling berarti. Besok akan uji segala yang saya percayai tentang diri saya. Segala yang saya ajarkan pada Lestari tentang perjuangkan yang benar. Bima Santoso akan belajar bahwa beberapa ayah tak bisa dibeli, diancam, atau dihapus. Saya selesaikan poles peralatan perak terakhir dan matikan lampu ruang makan. 1 malam lagi untuk siapkan penampilan terpenting dalam hidup saya. 22 jam menunggu membawa saya ke momen ini. Aula banket berkilau di bawah lampu gantung kristal. Setiap permukaan dipoles hingga sempurna. Mawar putih mengalir dari hiasan tengah yang tinggi. Kelopaknya menangkap cahaya malam seperti berlian yang berserakan. Saya bergerak melalui kemewahan ini, bawa nampan perak berisi gelas sampanye. Tak terlihat dalam rompi hitam dan dasi kupu-kupu saya. Tamu pertama tiba tepat pukul 17. Eksekutif teknologi dengan setelan jutaan rupiah. Pemodal Ventura yang percakapan santainya libatkan miliaran. Pejabat kota yang jabat tangannya bisa ubah kebijakan. Orang-orang Bima, yang penting dalam dunia yang dia susun dengan cermat. Sampanye. Saya tawarkan nampan pada wanita terhormat dengan mutiara. Gaun malamnya mungkin lebih mahal dari yang saya hasilkan dalam 6 bulan. Indah sekali. Dia tersenyum, terima gelas. Acara yang elegan. Bima pasti tahu cara menjamu. Lewat kerumunan, saya tangkap pemandangan meja utama tempat Lestari bercahaya dalam gaun pernikahannya. Memukau meski ada arus bawah yang berputar di hari istimewanya. Bima berdiri di sisinya, sambut tamu dengan pesona terlatih, meski matanya terus temukan saya di ruangan.
Seorang pria tua dengan tuxedo yang dipotong sempurna mendekati pos saya. Pelayanan luar biasa, anak muda. Kau sangat perhatian. Terima kasih, Pak. Mau canape salmon? Dia pilih satu dari nampan saya. Kau bawa diri dengan baik. Tak banyak pelayan punya keanggunan alami saat ini. Pujian itu hangatkan saya lebih dari seharusnya. Keanggunan alami. Andai dia tahu tahun-tahun pelatihan yang ciptakan kemudahan gerakan ini, kemampuan navigasi ruang sosial dengan percaya diri pelan. Surya sudah kerja dengan kami bertahun-tahun. Suara Antonio datang dari belakang. Salah satu staf terbaik kami. Pria tua itu mengangguk setuju. Itu terlihat. Pelayanan yang tepat jadi seni yang hilang. Suara Bima terdengar di ruangan saat dia tertawa pada lelucon seseorang. Tapi tawanya terasa dipaksakan. Tatapannya ke arah saya semakin sering. Setiap kali mata kami bertemu, saya lihat perhitungan yang sama. Bertanya-tanya kapan saya akan retak, kapan penghinaan akan jadi terlalu banyak. Seorang wanita muda dengan gaun biru memukau mendekat. Maaf. Bisa bantu nenek saya ke tempat duduknya? Dia kesulitan dengan alat bantu jalannya. Tentu saja. Saya letakkan nampan dan tawarkan lengan pada wanita tua itu. Pandu dia hati-hati di antara meja. Senyum bersyukurnya ingatkan saya pada momen serupa dari dulu. Saat kesopanan bukan hanya pelatihan profesional, tapi insting alami. Pria yang sopan, gumamnya. Orang tuamu didik kau dengan baik. Andai dia tahu orang tua saya sudah tiada puluhan tahun, bahwa semua yang saya pelajari tentang keanggunan di bawah tekanan datang dari tahun-tahun tampil untuk audiens jauh lebih besar dari ini. Ruang makan terisi stabil dengan tamu pilihan Bima. Setiap wajah wakili pengaruh, kekayaan, koneksi yang bisa majukan karir atau hancurkan dengan bisikan. Mereka bicara dengan nada santai orang-orang yang terbiasa dengan kuasa, diskusi opsi saham dan penunjukan politik seperti orang lain bicara soal cuaca. Lestari tangkap mata saya dari seberang ruangan dan tawarkan senyum halus. Bersyukur, meminta maaf, bangga. Di momen itu, dia tampak persis seperti saat berusia 5 tahun. Saat dia bersikeras saya pakai mahkota di pesta teh imajinasinya, karena ayah juga harus terlihat penting. Bima bergerak ke meja utama, siapkan untuk pidato tradisional. Kepercayaan dirinya tampak pulih sekarang, dikelilingi rekan-rekannya, aman di wilayahnya. Energi gugup dari kemarin berubah jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Jaminan pria yang percaya dia kendalikan setiap variabel. Saya isi ulang gelas sampahnya di ruangan. Pastikan semua siap untuk bagian upacara formal malam ini. Kristal bernyanyi pelan saat gelas bersentuhan. Musik halus yang bicara tentang perayaan dan sukacita. Di meja utama, Bima berdiri dan ketuk gelasnya dengan sendok perak. Percakapan ruangan pelan-pelan reda. Semua perhatian beralih ke pengantin pria yang perintah hormat mereka melalui kekayaan dan pengaruh. Para hadirin, suaranya terdengar mudah di ruang itu. Saya lanjut bergerak di antara meja, isi ulang gelas yang nyaris tak perlu diisi. Tangan terlatih saya stabil meski ketegangan di dada saya meningkat. Terima kasih semua yang berbagi malam luar biasa ini dengan Lestari dan saya. Bima mulai, nadanya hangat dan percaya diri. Kami dikelilingi orang-orang yang paling penting, kolega yang bangun komunitas ini, teman yang dukung perjalanan kami, keluarga yang bentuk nilai-nilai kami. Tepuk tangan bergema di kerumunan. Lestari berseri-seri menatapnya. Wajahnya bercahaya dengan sukacita pengantin dan sampanye. Saya berhenti di dekat meja sudut. Botol sampanye siap, tunggu pidato selesai. Ekspresi Bima berubah halus. Matanya temukan saya di ruangan. Keberhasilan dalam hidup datang dari paham posisimu. Kenali apa yang benar-benar penting. Kami undang orang-orang malam ini yang wakili keunggulan, pencapaian, yang terbaik dari yang ditawarkan masyarakat kami. Sesuatu yang dingin menetap di perut saya. Pidato ini ambil arah tak terduga. Menjauh dari perayaan tradisional menuju sesuatu yang lebih tajam. Yang membuat penting. Lanjut Bima, suaranya dapatkan ketajaman, untuk akui berbagai tingkat kontribusi. Tak semua orang capai ketinggian yang sama. Tak semua orang sama pentingnya. Beberapa tamu bergeser tak nyaman. Ini bukan pesan hangat.
Pemersatu yang biasanya disampaikan pidato pernikahan. Ambil contoh pria ini. Tangan Bima menunjuk langsung ke saya, buat setiap kepala di ruangan menoleh. Surya Pratama. Dia hanya pelayan. Tak pernah jadi sesuatu yang signifikan. Tak pernah bangun sesuatu yang abadi. Pria yang puncak di usia 20-an dan habiskan 40 tahun merosot ke bawah. Botol sampahnya terasa sangat berat di tangan saya. Wajah Lestari memucat, matanya lebar dengan kengerian. Di sekitar ruangan, tamu saling pandang tak yakin, jelas tak nyaman dengan kekejaman yang terungkap di depan mereka. Dia ingin jadi bagian dari perayaan ini. Suara Bima makin kuat, didorong perhatian. Tapi kenyataannya, ada pembuat dan ada pelayan, pemimpin dan pengikut, orang yang penting dan orang yang hanya ada untuk fasilitasi hidup mereka yang penting. Saya letakkan botol sampahnya di meja terdekat dengan presisi hati-hati. Tangan saya tetap stabil, meski jantungan saya berdegup kencang. Bima, tolong berhenti. Suara Lestari nyaris tak terdengar, hilang dalam keheningan terkejut. Tapi Bima sudah tak bisa dihentikan. Mabuk kuasa dan kegairahan dominasi publik. Beberapa orang habiskan hidup mereka bermimpi tentang signifikansi, sementara yang lain benar-benar capai itu. Perbedaannya mendasar, tak bisa diubah, seleksi alam beraksi. Saya rapikan dasi kupu-kupu dan luruskan rompi. Kebiasaan dari kehidupan lain muncul otomatis. Saat saya bicara, suara saya terdengar jelas di ruangan sunyi. Ada yang ingin tambah sampahnya? Pertanyaan sederhana, disampaikan dengan ketenangan sempurna, seolah hentikan momentum Bima. Dia menatap saya, mungkin harapkan kemarahan, air mata, atau pembenaran defensif. Sebaliknya, dia temukan kesopanan profesional yang sama yang saya tunjukkan pada setiap tamu malam itu. Beberapa orang mengangguk diam. Saya ambil botol dan lanjutkan putaran, bergerak di antara meja dengan efisiensi anggun yang sama yang saya pertahankan sepanjang malam. Setiap tuang presisi, setiap interaksi sopan dan hangat. Bima tetap berdiri. Pidatonya menggantung tak selesai di udara. Kata-kata kejam itu capai tujuannya. Tegakkan dominasinya. Tunjukkan kuasanya untuk hina tanpa konsekuensi. Tapi sesuatu dalam respons tenang saya seolah rampas kepuasan yang dia harapkan. Seorang wanita tua dekat jendela berdehem. Mungkin kita makan malam sekarang. Yang lain setuju, bersyukur atas pelarian dari momen tak nyaman. Lestari tekan serbet ke matanya. Coba jaga riasannya sambil proses kengerian yang baru terjadi. Saya sampai di meja mereka terakhir. Dekati dengan sikap profesional yang sama yang saya tunjukkan pada yang lain. Tambah sampahnya untuk pengantin. Lestari menatap saya dengan air mata yang mengancam tumpah. Ayah, maaf banget. Ini hari pernikahanmu. Sayang, tak ada yang lebih penting. Bima amati pertukaran kami dengan mata menyipit. Mungkin sadar serangan publiknya gagal hancurkan saya seperti yang diinginkan. Jika ada, ketenangan saya buat kekejamannya tampak kecil dan picik. Ruangan berdengung dengan energi tak nyaman. Tamu berjuang proses apa yang mereka saksikan. Percakapan mulai lagi perlahan. Tapi sukacita perayaan telah diracuni oleh tampilan kuasa Bima. Saya bergerak ke dapur untuk cek hidangan berikutnya. Tinggalkan ruangan penuh orang yang akan ingat malam ini, bukan karena keanggunannya, tapi karena momen saat pengantin pria pilih kekejaman ketimbang perayaan. Kerusakan telah terjadi, tapi saya masih berdiri. 15 menit berlalu sejak pidato Bima, dan ruangan masih berdengung dengan ketidaknyamanan sisa. Percakapan telah dimulai lagi, tapi bawa kualitas buatan. Tamu bekerja lebih keras dari biasa untuk jaga semangat meriah. Saya lanjutkan putaran pelayanan. Tawarkan porsi kedua dan angkat piring dengan efisiensi pelan yang sama. Dekat dinding jauh, seorang pria muda usia 20-an duduk gulir ponselnya, sesekali melirik televisi yang dipasang di atas bar. Bella Vista putar film klasik selama acara. Sentuhan glamor Hollywood lama dari Antonio yang bedakan tempatnya dari ballroom hotel yang steril. Perhatian pria muda itu terbagi antara perangkatnya dan layar tempat gambar hitam putih berkedip di latar obrolan pernikahan. Sesuatu tangkap fokusnya, buat dia condong ke depan dan pelajari televisi lebih intens.
Saya sedang angkat gelas dari meja terdekat saat dengar tarikan napasnya yang tajam. Ya Tuhan, katanya cukup keras untuk tarik perhatian teman-temannya. Dia ada di televisi. Beberapa tamu menoleh dari percakapan mereka, ikuti tatapannya ke layar di atas bar. Kegembiraan pria muda itu menular. Tarik lebih banyak mata ke apapun yang tangkap minatnya. Itu pria yang sama. Suaranya terdengar jelas di ruang makan. Sekarang pelayan. Kata itu bergema di meja terdekat seperti batu jatuh ke air tenang. Kepala berpaling antara layar televisi dan posisi saya dekat stasiun dessert. Coba pahami koneksi yang dibuat. Seorang wanita tua dengan gaun zamrud mengintip lewat kacamatanya ke layar, lalu ke saya, lalu kembali lagi. Wajahnya berubah dengan pengenalan dan kagum. Saya ingat film itu, katanya. Suaranya gemetar dengan kegembiraan. Dia luar biasa. Kehadiran yang begitu, kemampuan alami. Lebih banyak tamu menoleh sekarang, tertarik oleh keributan yang meningkat. Televisi tunjukkan pria muda berseragam angkatan laut. Wajahnya tulus dan penuh harap saat bicara dengan seseorang di luar kamera. Gambar itu tajam meski usianya tua. Setiap detail jelas di bawah pencahayaan restoran yang hati-hati. Itu pasti dia. Suara lain konfirmasi. 30 tahun lebih muda, tapi benar-benar orang yang sama. Saya rasakan beban setiap tatapan di ruangan menyelimuti saya seperti sorotan lampu. Ketidakterlihatan hati-hati yang saya pertahankan sepanjang malam menguap seketika, diganti paparan tak nyaman yang saya hindari selama puluhan tahun. Gelas sampanye Bima terlepas dari jarinya, menghantam piringnya dengan retakan tajam yang seolah bergema di keheningan mendadak. Wajahnya memucat. Mulutnya sedikit terbuka saat menatap antara televisi dan saya. Para hadirin, pria muda itu berseru, sekarang berdiri dalam kegembiraannya. Kita punya bintang film asli yang sajikan sampanye kita. Pengungkapan itu menyebar di ruangan seperti api liar. Tamu keluarkan ponsel, cari database film dan layanan streaming. Tamu lansia berbagi kenangan lihat film saya di bioskop. Suara mereka jadi hidup dengan nostalgia dan penemuan. Surya Pratama, seorang wanita baca dari ponselnya. 7 film besar antara 1988 dan 1995. Nominasi Golden Globe untuk Samudra Nusantara. Tangan Lestari menekan mulutnya. Matanya lebar, bukan dengan malu, tapi dengan pemahaman yang muncul. Dia lihat pengorbanan ayahnya melalui mata baru. Pahami besarnya yang dia korbankan untuk masa depannya. Saya lanjut angkat meja di depan saya. Gerakan saya tak berubah meski di bawah pengawasan. Pria muda di layar televisi sampaikan dialognya dengan semangat dan keyakinan. Sementara pria tua di ruang makan hanya lakukan pekerjaannya. Kenapa tak bilang apa-apa? Tamu itu berseru. Nadanya hormat ketimbang mengejek. Saya menoleh dari piring yang saya tumpuk. Tatap matanya dengan martabat pelan yang saya pertahankan sepanjang malam. Malam ini bukan tentang saya. Respons sederhana itu seolah tambah pesona ruangan. Inilah pria yang pernah perintah layar bioskop, yang diakui dan dirayakan. Sekarang sajikan sampanye tanpa cari pengakuan atau perlakuan khusus. Bima tetap membeku di meja utama. Rencana rumitnya untuk dominasi hancur di sekelilingnya. Pria yang dia hina secara publik sebagai tak signifikan baru saja terungkap sebagai seseorang yang capai pengakuan yang sangat Bima idamkan. Di sekitar ruangan, ponsel muncul saat tamu cari klip dan foto, bersemangat hubungkan penemuan glamor mereka dengan pelayan ramah yang buat mereka kagum sepanjang malam. Televisi terus putar, acuh pada drama yang terungkap di cahayanya. Ruangan berdenyut dengan bisikan excited dan jari menunjuk. Tamu berkerumun di sekitar ponsel, cari klip dan foto. Wajah mereka cerah dengan sensasi penemuan. Saya terus pegang nampan kosong, rasakan beban setiap tatapan, tapi pertahankan postur profesional yang sama yang saya bawa sepanjang malam. Bisikan makin keras. 7 film antara 1988 dan 1995. Nominasi Golden Globe. Saya ingat lihat dia di bioskop. Kegembiraan itu menular, menyebar di ruang makan seperti riak di kolam. Saya letakkan nampan di meja terdekat dan perlahan lepas celemek saya. Gestur sederhana itu terasa monumental.
Seperti melepas kostum yang saya pakai terlalu lama. Di bawahnya, kemeja putih dan rompi hitam tetap, tapi sesuatu yang mendasar telah bergeser. Ya, kata saya. Suara saya terdengar mudah di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Itu saya di film itu. Saya pernah jadi aktor. Pengakuan itu seolah lepaskan sesuatu di udara. Tamu condong ke depan, tertarik oleh kepercayaan diri pelan dalam nada saya. Tapi saat Lestari lahir, lanjut saya, melirik wajah penuh air mata putri saya pilih keluarga. Saya pilih cinta ketimbang sorotan lampu, kerja stabil ketimbang ketenaran tak pasti. Dan saya tak pernah malu melayani orang lain, kerja jujur yang bayar pendidikan dan masa depan putri saya. Lestari dorong kursinya dan bergerak ke arah saya. Gaun pernikahannya bergesekan dengan meja saat dia navigasi melalui kerumunan. Tamu lain minggir, buat jalan di antara kami. Ayah. Suaranya pecah pada kata itu. Kenapa tak pernah bilang padaku? Saya ulurkan tangan dan pegang tangannya. Rasakan gemetarnya melalui sarung tangan putihnya. Masa lalu tak menentukan kita, sayang. Yang penting saya di sini bersamamu di hari terpenting hidupmu. Air mata mengalir di pipinya. Bawa maskara dalam jejak gelap. Kau korbankan segalanya untukku. Saya dapatkan segalanya. Saya koreksi. Putri yang jadi wanita luar biasa. 28 tahun lihat kau tumbuh, belajar, sukses. Tak ada peran yang bisa beri saya itu. Di sekitar kami, ruangan jadi sunyi sepenuhnya. Bahkan staf dapur muncul dari pos mereka, tertarik oleh emosi yang terungkap di ruang makan mereka. Seorang pria tua dekat jendela berdiri lebih dulu. Kau pria sejati, Pak. Kata-kata itu seolah pecahkan bendungan. Tamu lain bangkit. Tepuk tangan mulai ragu tapi makin kuat. Segera seluruh ruangan berdiri. Rayakan bukan pengungkapan mantan selebriti, tapi pengakuan karakter sejati. Untuk Surya, seseorang berseru. Untuk pria sejati yang pilih keluarga, suara lain tambah. Tepuk tangan berlanjut, hangat dan berkelanjutan. Saya lihat sekeliling pada wajah-wajah yang saksikan penghinaan saya sejam sebelumnya, dan sekarang tak tunjukkan apa-apa selain hormat dan kagum. Lestari peluk saya, kerudung pernikahannya mengalir di kedua bahu kami. Saya sangat bangga jadi putrimu. Di meja utama, Bima tetap duduk. Wajahnya pucat dan gelas sampanyenya terlupakan di tangan. Pria yang hina saya secara publik sebagai tak signifikan kini, hadapi kenyataan apa yang dia lakukan. Hina aktor terhormat di depan orang-orang yang akan ingat momen ini bertahun-tahun. Tepuk tangan perlahan mereda, tapi energi di ruangan telah berubah total. Tamu dekati dengan jabat tangan hangat dan senyum tulus. Tak lagi lihat pelayan, tapi kenali sesama manusia yang layak dihormati. Pak Surya, seorang wanita muda bilang. Saya baru temukan klip dari Samudra Nusantara Online. Penampilan Anda luar biasa. Terima kasih, jawab saya sederhana. Tapi malam ini milik Lestari dan Bima. Sebutan namanya seolah bangunkan sesuatu pada pengantin pria. Bima berdiri pelan dari kursi. Gerakannya tak pasti, seperti pria yang belajar jalan lagi setelah sakit panjang. Mata kami bertemu di ruangan, dan saya lihat sesuatu yang tak saya harapkan. Rasa malu sejati, retakan pertama dalam baju zirah arogansi dan kendalinya. Perayaan berlanjut di sekitar kami. Tapi saya merasa butuh momen jauh dari perhatian. 20 tahun ketidakterlihatan buat sorotan mendadak tak nyaman meski hangat. Saya bergerak ke area bar, cari sudut tenang tempat Antonio simpan kopi hangat untuk stafnya. Ritual familiar tuang kopi bantu stabilkan tangan saya. Uap naik dari cangkir. Bawa aroma kaya yang tandai banyak shift di Bella Vista. Beberapa hal tetap konstan, bahkan saat segalanya berubah. Surya Pratama, kau penipu tua yang luar biasa. Suara dari belakang bawa puluhan tahun sejarah bersama. Saya berbalik dan temukan Budi Hartono mendekat dengan senyum lebar khasnya. Rambut peraknya ditata sempurna meski malam sudah larut. Budi. Saya letakkan kopi dan peluk teman lama saya. Kau ngapain di sini? Lestari undang saya minggu lalu.
Bilang ayahnya kerja di tempat ini, tapi tak sebut itu Surya Pratama. Matanya berkilau dengan kenakalan. Bayangkan kagetnya saya masuk dan temukan kau sembunyi di balik nampan saji. Budi tampak persis seperti yang saya ingat. Setelan mahal, postur percaya diri, sikap pria yang tak pernah tinggalkan industri yang bentuk masa muda kami berdua. Saya tak sembunyi, kata saya. Saya bekerja. Bekerja. Budi, kau tahu apa yang terjadi dengan film-filmmu? Samudra Nusantara diputar di saluran retro setiap bulan. Klasik kultus sejati. Pembuat film muda pelajari teknik penampilanmu. Informasi itu terasa surreal. Sementara saya sajikan sampanye dan angkat meja, di suatu tempat di dunia, orang analisis karya yang saya lakukan 30 tahun lalu. Itu luar biasa, Budi. Tapi serius, hidup saya di sini sekarang. Bersama keluarga, dengan kerja yang berarti. Budi pelajari wajah saya, mungkin lihat sesuatu yang tak dia harapkan. Kau benar-benar puas, bukan? Sajikan meja saat kau bisa perintah panggung lagi. Lewat ambang pintu, saya lihat Lestari berbaur dengan tamu. Wajahnya bercahaya dengan bangga dan cinta. Bima tetap di meja utama. Masih proses pengungkapan malam ini. Lebih dari puas, kata saya. Terpenuhi dengan cara yang tak pernah saya rasakan selama hari-hari akting saya. Tapi peluangnya, Surya, industri telah berubah. Aktor karakter sedang diminati. Pengalamanmu, kehadiran alami. Budi berhenti, baca ekspresi saya. Kau bahkan tak tergoda. Saya angkat kopi lagi, biarkan kehangatannya meresap melalui porselen ke telapak tangan. Keberhasilan tak diukur dengan sorotan lampu, Budi. Itu diukur dengan cinta orang-orang yang penting. Budi ikuti tatapan saya ke Lestari. Pemahaman muncul di ekspresinya. Dia tak tahu, kan, betapa besarnya kau dulu. Dia tahu saya mencintainya. Yang lain hanya kebisingan latar. Surya Pratama, filsuf. Budi terkekeh, tapi nadanya bawa hormat ketimbang ejekan. Kau selalu berbeda dari kami lainnya. Bukan berbeda, hanya jelas tentang prioritas. Kami berdiri dalam keheningan nyaman. Dua teman lama dipisahkan oleh puluhan tahun pilihan berbeda. Jalan Budi pimpin melalui koneksi industri yang berkelanjutan. Saya melalui nampan saji dan rapat orang tua guru. Tak ada yang salah, tapi hanya satu yang bawa saya kedamaian. Penawaran itu tetap ada, kata Budi pelan. Jika kau pernah ingin jelajahi kemungkinan, saya kenal orang-orang yang akan senang kerja denganmu lagi. Saya hargai itu, sungguh. Tapi hari-hari tampil saya sudah lewat. Budi mengangguk. Akhirnya paham bahwa ini bukan kerendahan hati palsu atau ketakutan, tapi kepuasan sejati dengan hidup yang saya bangun. Di seberang ruangan, saya perhatikan Bima berdiri sekarang. Posturnya berbeda dari sebelumnya. Arogansi telah mengalir dari bahunya, diganti oleh sesuatu yang lebih berat, beban pengakuan dan penyesalan. Saya harus kembali, kata saya pada Budi. Kewajiban keluarga. Tentu saja, Budi tepuk bahu saya. Apapun nilainya, kau buat pilihan yang tepat. Putrimu itu lihat kau seperti kau yang gantung bulan. Saat Budi melebur kembali ke kerumunan tamu, saya habiskan kopi dan siap kembali ke apapun yang datang berikutnya. Malam ini bawa pengungkapan yang tak pernah saya harapkan. Tapi prioritas saya tetap tak berubah. Kebahagiaan Lestari, kedamaian keluarga, kepuasan sederhana dari kerja yang dilakukan dengan baik. Bima berjalan ke mikrofon sekarang. Wajahnya penuh tekad. Pendekatan Bima ke mikrofon tarik setiap mata di ruangan. Kepercayaan diri sebelumnya telah menguap, diganti oleh gerakan hati-hati pria yang navigasi wilayah emosional asing. Saya tetap dekat bar. Amati saat menantu saya siap sapa audiens yang sama yang dia perintah dengan kejam sejam sebelumnya. Dia ketuk mikrofon, dan ruangan sunyi seketika. Tamu pernikahan yang tadi mengobrol excited tentang karir akting saya alihkan perhatian ke pria yang telah hina saya secara publik. Penasaran apa yang mungkin dia katakan sekarang. Para hadirin, Bima mulai. Suaranya tak punya otoritas sebelumnya.
Tadi malam, saya bilang hal-hal yang tak termaafkan. Saya ingin minta maaf, terutama pada Surya. Keheningan absolut. Bahkan staf dapur hentikan pembersihan untuk dengar. Saya salah. Sepenuhnya salah. Mata Bima temukan saya di ruangan. Dia bukan hanya pelayan. Dia ayah yang luar biasa, pria dengan karakter sejati, dan seseorang yang korbankan ketenaran untuk besarkan putrinya dengan cinta dan dedikasi. Suaranya sedikit tersendat pada kata-kata itu. Pebisnis terlatih berjuang dengan kerentanan publik. Saya nilai dia dengan standar dangkal, dengan pendapatan dan posisi sosial, padahal saya seharusnya kenali kedalaman karakternya. Surya Pratama lebih pria dari yang saya sadari, dan saya minta maaf butuh malam ini untuk saya lihat itu. Bima berhenti, kumpulkan keberanian untuk yang berikutnya. Surya, jika kau terima, saya ingin mulai dari awal, bukan sebagai ayah mertua yang memalukan yang coba saya sembunyikan, tapi sebagai ayah tercinta Lestari, disambut dan dihormati dalam keluarga kami. Ruangan tahan napas. Semua mata beralih ke saya. Tunggu respons saya atas pembalikan publik ini. Saya berjalan ke meja utama. Langkah saya terukur dan tenang. Lestari amati dengan air mata mengalir di wajahnya. Tangannya tekan ke hati. Terima kasih, Bima, kata saya. Suara saya terdengar jelas di ruangan sunyi. Keluarga yang paling penting. Yang lain hanya kebisingan. Saya ulurkan tangan padanya. Dia ambil dengan kedua tangannya. Gestur itu lebih dari jabat tangan. Itu jembatan melintasi jurang yang diciptakan kekejamannya sebelumnya. Maaf. Dia berbisik cukup keras untuk didengar tamu terdekat. Saya terancam oleh hubunganmu dengan Lestari. Takut kau buat saya terlihat kecil dibandingkan. Kau lakukan itu sendiri, jawab saya lembut. Tapi kita bisa maju dari sini. Lestari berdiri dan bergerak ke arah kami. Gaun pernikahannya mengalir seperti awan. Dia peluk kami berdua. Ciptakan lingkaran rekonsiliasi yang terasa mustahil sejam sebelumnya. Saya sayang kalian berdua, katanya melalui air mata sukacita ketimbang kepedihan. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Tapi kali ini terasa berbeda. Bukan pengakuan sopan dari kewajiban sosial, tapi perayaan tulus dari resolusi otentik. Tamu bangkit dari kursi, angkat gelas dalam pidato spontan. Untuk Surya, untuk keluarga, untuk karakter sejati. Antonio muncul dari dapur. Wajah tuanya cerah dengan kepuasan. 20 tahun persahabatan pimpin ke momen pembenaran ini, dan senyumnya bilang segala yang tak bisa kata-kata ungkapkan. Saat tepuk tangan berlanjut, Bima berbalik sapa ruangan sekali lagi. Malam ini seharusnya tentang rayakan cinta dan awal baru. Butuh waktu terlalu lama bagi saya untuk sadar bahwa cinta termasuk hormati orang-orang yang bentuk wanita yang saya cukup beruntung nikahi. Dia angkat gelas sampanyenya. Untuk Surya Pratama, aktor, ayah, dan pria yang ajarkan istri saya bahwa keberhasilan sejati berarti utamakan keluarga. Pidato itu bergema di ruangan. Gelas berdenting dalam harmoni ketimbang kewajiban. Perayaan yang dimulai sebagai pameran kekayaan dan status, telah berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, pengakuan nilai otentik dan karakter sejati. Lestari pegang lengan saya saat makan malam formal selesai dan dansa dimulai. Maukah ayah hormati saya dengan tarian ayah anak? Selalu, jawab saya. Saat kami melangkah ke lantai dansa, saya tangkap bayangan saya di cermin di sepanjang dinding, masih pakai rompi pelayan dan dasi kupu-kupu. Tapi entah bagaimana terlihat berbeda. Bukan seperti pekerja sewaan, tapi persis seperti saya, ayah yang rayakan kebahagiaan putrinya. Musik dimulai, dan Lestari dan saya menari, sementara tamu pernikahan bentuk lingkaran di sekitar kami. Bima amati dengan senyum tulus. Arogansi sebelumnya diganti dengan apa yang tampak seperti rasa syukur. Budi muncul di pinggir kerumunan. Angkat gelas dalam salut halus untuk pria yang pilih cinta ketimbang ketenaran, dan temukan keduanya pada akhirnya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk dengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Lebih detail tentang karir akting, pengalaman imigran di Indonesia.